saudara di dalam Tuhan. Pagi hari ini tentu menjadi bagian sukacita kita karena kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, masih diberikan hidup, masih diberikan kesehatan, dan tentunya ini menjadi bagian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk setiap kebaikannya. Kita mau bersyukur dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hari ini aku mau bersyukur dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, dan janganlah tinggalkan aku sama sekali ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada. Ketika kami di dalam keterpurukan, ketika kami di dalam kelemahan, ketika kami di dalam ketakutan, dan ketika kami di dalam kekhawatiran, kami tahu bahwa kami bisa datang kepada Engkau. Kami tahu bahwa kami bisa mengandalkan Engkau. Dan kami tahu bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami dengan luar biasa. Bapa, aku mau datang kepada Engkau. Aku mau datang kepada Engkau, sujud menyembah kepadamu. Dan ketika kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, kami tahu bahwa kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, aku datang.
bisa tidak merasa cemas, kami bisa tidak merasa takut, karena kami tahu ada Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Tetapi ketika semua itu kami rasakan, ketika kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau menikmati setiap pujian kami. Kami mau menikmati setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menikmati persekutuan kami bersama dengan saudara-saudara kami pada hari ini di tempat ini. Dan biarkan itu boleh menjadi sukacita kami, itu boleh menjadi bagian di mana kami boleh melihat bahwa di dalam Tuhan kami memiliki pengharapan, di dalam Tuhan kami memiliki kekuatan, bahwa di dalam Tuhan kami sungguh terus diperkaya oleh banyak hal. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, dan kiranya Roh Kudus Engkau yang ambil alih semuanya, dan kami percaya bahwa Engkau hadir beserta dengan kami, siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat ada satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang saya nyanyikan, dan pujian ini adalah pujian pertama kali saya bisa menggunakan gitar untuk menaikkan pujian ini, gitu ya. Tapi bukan persoalan bisa main gitarnya atau tidak, tetapi kata-kata yang terkandung dalam pujian ini itu sungguh luar biasa, dan kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Memampukan kita untuk kita boleh memanggil Dia Abba, satu panggilan yang sangat-sangat dekat, satu panggilan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Satu pribadi yang sebenarnya jauh dengan manusia, tetapi kasihnya membuat kita boleh dekat dengan Dia, seperti itu. Pagi hari ini juga saya memberikan kesempatan untuk kita boleh
mungkin berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian gitu ya, bagaimana Tuhan beberapa waktu yang lalu ketika saya tidak bisa hadir di sini, saya minta WhatsApp Pak Saud gitu ya. Pak Saud tolong doakan karena istri dari rekan saya waktu itu harus masuk ICU karena ada pendarahan di otak gitu ya. Nah, maafkan, ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa, tetapi yang pasti bahwa ada banyak hal yang memang kita tidak mengerti, tetapi waktunya Tuhan kita mau serahkan kepada Dia untuk banyak hal di dalam hidup kita. Saya ingat ya, makanya waktu teman saya ini memberitahu bahwa istrinya sudah tidak ada, kita semua tuh langsung, ayo kita pergi ke rumah duka mau melayat. Kemudian kepala sekolah bilang, aduh maafkan karena SOP dari sekolah itu tidak mengizinkan untuk datang ke rumah duka. Waduh, kita semua, aduh gimana ini? Karena kalau kita melanggar berarti kan pasti memang melanggar SOP-nya, aturannya tidak boleh selama pandemi ini ke rumah duka. Kita semua bingung, akhirnya kita buat sepakat, ya udah paling tidak ada perwakilan. Akhirnya kita ada perwakilan beberapa teman itu ya untuk datang, dan kita juga sampaikan minta maaf karena SOP sekolah seperti itu gitu ya. Tapi dia cukup paham karena kita terus intens gitu ya dengan banyak hal. Bapak Ibu, ketika kita mau meyakini bahwa segala sesuatu baik di dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi satu pujian berkata, semua baik di dalam waktunya Tuhan. Semua baik di dalam kedaulatannya Tuhan. Semua baik dan semua baik di
hal yang kami tidak pahami dalam perjalanan hidup kami. Semua kadang hanya seperti bayang-bayang saja, tetapi begitu banyak peristiwa yang sudah kami lalui lewat pertolongan Tuhan, hari lepas hari, minggu, bulan, tahun, dan terus berlalu. Dan penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena melalui pengalaman itu kami tahu bahwa tidak perlu kami memahami, yang perlu kami mengimani, maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam semua. Tuhan, sungguh bahwa kami tidak mungkin lepas darimu. Seandainya pun kami lari kemana saja, kami tidak bisa menghindar. Dan bukan Engkau yang membutuhkan kami, tetapi kamilah yang membutuhkan Engkau. Dan Engkau menyatakan kasih-Mu, menghampiri kami, dan memberkati kami, menolong kami, menopang kami, memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, pemeliharaan, pengampunan, dan bahkan penerimaan diri kami sendiri. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami benar-benar memberi diri kami untuk firman Allah ini, menempatkan firman-Mu menjadi yang tertinggi di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Urapi kami semua, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Mari kita membuka Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 18. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu, saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya,
engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira cerita ini sudah sering kita mendengarnya. Ya, sering mendengarnya, walaupun mungkin tidak sepopuler Lazarus yang dibangkitkan, tidak sepopuler Sakeus. Tetapi ini juga bagian Alkitab yang sering sekali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga bagi kita, bagian ini bukanlah sesuatu yang asing, atau secara garis besar mungkin kita sudah menangkap apa merupakan inti dari cerita itu sendiri. Nah, kalau kita tadi melihat di ayat yang ke-1 bahwa Tuhan Yesus itu mau ke Yerusalem dan masuk ke Yerusalem, tujuannya sebetulnya adalah karena mau melaksanakan hari raya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, sebagai manusia, ya, Tuhan Yesus itu memiliki dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Sebagai manusia, bahwa dia juga sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Dia taat melakukan ibadah-ibadah keagamaan. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus juga selalu pergi ke bait Allah. Di usia ke-12 tahun dia pergi ke bait Allah juga. Dan kita lihat di dalam Alkitab dia sering sekali pergi ke bait Allah. Bahkan ada peristiwa di mana dia mengusir pedagang-pedagang di bait Allah karena cintanya kepada Tuhan. Sebab dia mengatakan, engkau menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemarahannya itu karena mencemarkan bait Allah itu sendiri, bukan karena tersinggungan atas dirinya sendiri, tetapi membela kemuliaan Allah. Bukan berarti kita harus membela Tuhan, tidak. Karena keseriusannya, kesungguhannya mengikut Tuhan, maka dia mau membereskan segala sesuatu yang menyimpang di bait Allah itu. Jadi ini menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu juga di dalam dirinya sebagai manusia, maka dia pun adalah orang yang selalu menjalankan ibadahnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Dia juga melakukan itu semua atas dasar kesadarannya sendiri, bukan atas dorong-dorongan, bukan atas perintah siapapun. Saya kira jarang orang menyinggung tentang kerohanian dari Tuhan Yesus Kristus. Betul? Ada yang pernah mengkhotbahkan itu? Belum pernah, ya? Tetapi menarik Bapak Ibu, seandainya kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus itu setia di dalam ibadah-ibadah. Tetapi jarang sekali kita mendengar itu dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau kita sudah konsisten bahwa teladan hidup kita adalah Tuhan Yesus, maka dari segala sisi kehidupannya harusnya kita bisa melihat itu, mempelajari itu, mengajarkannya, supaya kita juga bisa meneladaninya. Karena kita sekarang adalah orang-orang yang gagal mendapatkan teladan. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah melakukan kesalahan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa kita teladani secara sempurna, walaupun banyak hal positif di dalam diri orang-orang tersebut. Jadi kita harusnya diarahkan untuk memandang kepada Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Saya di rumah sering sekali mengajarkan kepada anak-anak, jangan lihat orang, jangan lihat orang tuamu. Belajarlah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Teladani Tuhan Yesus, karena itulah teladan yang paling sempurna di muka bumi ini. Itu selalu saya tekankan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa banyak orang Kristen jadi kecewa? Karena orang Kristen itu sudah cenderung melihat orang, bukan lagi melihat Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi,
Oh, para imam ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan pengajaran mereka, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka, dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya dari zaman ke zaman itu tepat. Itu tepat sekali. Saya tidak memungkiri bahwa hamba-hamba Tuhan itu banyak yang hebat, banyak yang taat, banyak yang setia, banyak hal dalam hidupnya yang bisa dicontoh. Tetapi juga memiliki sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi kekurangan. Dan kita perhatikan tadi bahwa Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem. Di sana ada bait suci, ada bait Allah. Dia mau beribadah di sana. Dan di dalam perjalanan itu, ya, di kota itu, dikatakan di ayat yang kedua, ada namanya gerbang domba, dan di situ ada sebuah kolam yang disebut dengan Bethesda di dalam bahasa Ibrani. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita lihat di ayat yang ketiga, bahwa di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang. Dan orang-orang yang berbaring ini adalah orang yang kalah cepat masuk ke dalam kolam. Ya, perhatikan itu. Orang-orang buta. Dia kan tidak tahu akhirnya bergoncang. Buta namanya, ya. Jadi kalah cepat. Jadi kumpul di situ orang-orang buta. Orang-orang timpang. Orang timpang ini masih bisa berjalan, tetapi nggak bisa lari. Ya, mungkin dia seret kakinya. Kalah cepat. Ada lagi? Orang apa lagi itu? Orang-orang lumpuh, apalagi lumpuh. Ya, nggak mungkin. Dan juga di situ ada yang menantikan goncangan air kolam itu. Yang sakit-sakit lain itu nggak ada di situ. Yang kusta juga nggak ada. Karena orang sakit kusta masih bisa lihat, dia loncat duluan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang merana, orang-orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh pasrah, atau jangan-jangan mereka sudah menjadi orang yang sangat pesimis. Lihat yang pesimis yang kita baca nanti. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya tidak memahami ini bahasa aslinya. Apakah 38 dia sakit, selama 38 tahun itu dia ada di situ, atau hanya sebagian hidupnya setelah dia sakit dia ada di situ. Tetapi orang ini dijelaskan tadi adalah orang yang tidak berdaya apa-apa. Dan Tuhan Yesus kemudian mengampiri orang itu. Dia mengatakan, ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sudah 38 tahun. Tidak dijelaskan apakah selama 38 tahun itu dia berbaring di situ, tapi yang jelas Tuhan Yesus tahu, dikatakan tadi ayat 6, bahwa orang itu sudah lama berbaring di situ. Sudah lama berbaring di situ. Dan ini bukan juga hitungan hari. Walaupun mungkin tidak selama 38 tahun, tetapi juga yang pasti bahwa tidak sehari, tidak 2 hari, tidak seminggu. Dan bahkan saya kira juga lebih dari sebulan. Kata lama ini tidak dijelaskan berapa lama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Dan perhatikan jawab orang itu, ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maka dia bilang, tidak ada orang yang menurunkan aku. Kalau ada perkataan tidak ada orang yang menurunkan aku, kita baca di situ, sampai di situ saja kita bisa berpikir jauh. Pikirannya apa? Kemana keluarganya? Kan itu jadi pikiran kita. Saya yakin kalau seminggu, 2 minggu mungkin keluarganya masih tunggu. Ini pasti sudah sangat lama, seperti yang tadi dikatakan, sudah lama. Orang-orang yang dekat dengan dia, keluarganya itu bukan tidak sayang kepadanya, bukan tidak cinta, bukan tidak mau peduli. Tetapi kalau sudah lama sekali dalam kondisi sakit, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun, maka setiap orang pada umumnya sudah sampai kepada titik di mana dia tidak bisa lagi melakukan sesuatu karena keterbatasan.
Tadi Ibu Pur sudah cerita begitu, Ibu Ade juga sama. Sudah sampai kepada titik keterbatasan sehingga kepedulian kita, kasih kita tidak sanggup lagi kita wujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Karena mereka juga pasti punya kesibukan, punya keluarga, punya urusan. Dan saya yakin orang ini tidak berumah tangga, itu keyakinan saya. Nah, dari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dia menjawab, tidak ada lagi orang yang menurunkan aku. Anggota keluarganya semua sudah tidak ada lagi di sisinya di saat-saat masa susahnya, di ketika masa sukar ini tiba, karena sudah 38 tahun. Bayangkan selama itu berarti anggota keluarga terus-menerus mengurus, terus-terus merawat, terus-menerus menjaga. Dan saya yakin anggota keluarganya pagi-pagi antarkan dia ke tempat itu, sore hari dia bawa lagi pulang. Itu pun sudah lumayan sebenarnya. Itu pun sudah merupakan suatu tindakan. Tetapi kembali lagi saya katakan Bapak Ibu, ada masa-masa di mana manusia itu tidak bisa lagi berbuat apapun. Ada waktunya di mana seseorang itu tidak bisa lagi bertindak, melakukan apapun. Seolah-olah dia sudah lepas tangan, tetapi barangkali hati nurani itu masih tergugah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa membayangkan seandainya saya mengurus orang seperti ini. Saya tunggu dia terus, atau saya biarkan anak istri saya kelaparan. Sering sekali menjadi pilihan kita berada di dalam situasi dilematis. Kita mau menolong satu sisi, tapi di sisi lain kita bisa mengorbankan orang lain, orang terdekat kita. Dan itu tidak mudah bagi kita untuk mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak berani juga mempersalahkan anggota keluarga, karena sudah 38 tahun diurus terus. Dan itu tidak mudah. Jadi orang ini betul-betul sekarang kita tangkap di benak kita, dalam pikiran kita adalah orang yang sudah tersendiri. Dan semua orang yang ada di sana juga nasibnya sama. Dan Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Nah, saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus. Dia betul-betul peduli. Ya, mungkin kita berkata itu kan bukan keluarganya, dia hanya sekali datang. Oh, orang sekali datang pun belum tentu orang mengulurkan tangan kepada orang-orang yang susah. Coba kita lihat orang-orang yang terlantar. Belum tentu kita mau memberikan sebungkus nasi bungkus kepadanya. Orang yang mengemis di jalan itu, belum tentu. Padahal kita hanya sekali lewat. Kadang-kadang kita bawa makanan juga tuh. Oh, ingat, oh janganlah sayang, saya juga masih belum makan. Itu ya, padahal ada orang yang mungkin sangat sulit sedang kita lihat di jalan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Dan orang itu berpikir bahwa kesembuhan itu hanya mungkin kalau dia masuk ke dalam kolam itu. Sudah terekam di dalam benaknya, karena dia sudah menyaksikan sendiri orang yang masuk ke dalam kolam itu, apapun juga penyakitnya, dia sembuh. Dan dia berkata, Tuhan, ketika air itu bergoncang, aku tidak ada orang yang mengangkatku ke tempat itu. Jadi dia berpikir hanya boleh sembuh, hanya mungkin sembuh kalau masuk ke dalam kolam itu. Ya, sama seperti orang sakit juga, penyakitnya sudah kronis tahunan. Kadang dia berpikir hanya obat. Dia berpikir hanya obat, dokter. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan solusi lain kalau kita lihat di sini. Dia katakan, ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Perhatikan itu, sembuh dulu, baru dia mengangkat tilamnya. Dan di sini kita tidak melihat iman, tidak ada. Iman yang sakit ini tidak ada. Tuhan mengatakan, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Lalu ayat 9 menegaskan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sembuh. Setelah dia merasa dia sembuh, dia gulung tilamnya, dia angkat, ya, tilam itu kasur ya, lalu dia berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu peduli.
Walaupun orang ini sudah mungkin merasa sendiri, tidak berdaya, tidak sanggup, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia sudah menjadi orang yang sangat pesimis, karena dia tidak mungkin pergi ke kolam itu. Tetapi Tuhan datang, dia berikan solusi kepadanya. Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah, dan orang itu langsung sembuh. Dia bisa langsung melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi harapan kita selalu harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita tertuju kepadanya. Kita bisa berharap kepada orang, bisa. Tentu kita wajar sekali mengharapkan orang di sekitar kita, itu sangat wajar dan harus memang demikian. Tetapi pengharapan kita kepada orang terdekat kita, kita tidak bisa buat lebih dibandingkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita buat lebih. Pengharapan kita yang bulat, yang sepenuhnya itu haruslah kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Dan perhatikan di ayat 9, saya tidak tahu kenapa ini dibedakan alineannya, walaupun di dalam ayat yang sama. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi hari itu hari Sabat. Kita tahu bahwa hari Sabat itu sangat dijaga oleh orang-orang Yahudi. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Tidak boleh melakukan apapun, bahkan termasuk penyembuhan saja pun tidak boleh. Maka Tuhan Yesus pernah protes kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau hari Sabat seandainya lembumu masuk ke dalam sumur, bukankah engkau mengangkatnya? Kenapa orang sakit tidak bisa disembuhkan pada hari Sabat? Bayangkan orang-orang Yahudi sudah sangat terkungkung dengan hukum itu, dan Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa resikonya? Ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Apa yang saya mau tekankan dengan perkataan ini? Ialah bahwa Tuhan Yesus itu sendiri siap menanggung segala resiko. Dia tahu kalau dia melakukan itu pada hari Sabat, pasti orang-orang Yahudi, imam-imam, orang-orang Farisi tidak akan setuju dengan tindakan itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan tindakan itu karena dia peduli, karena dia mengasihi. Dia rela mengorbankan dirinya, dia rela berkorban apapun demi bisa mengulurkan tangan menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dan itu sangat berbeda dengan keluarga-keluarga kita. Itu berbeda dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu berbeda dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang lain kita sekarang meminta pertolongan, maka ada pertimbangan-pertimbangan logis supaya mereka bisa mengulurkan tangan. Apa untungnya, apa ruginya, apa resikonya, apa masalahnya, apa yang bisa kudapatkan, apa yang harus kukeluarkan, dan semua itu menjadi hitung-hitungan. Tetapi Tuhan Yesus tidak hitung. Bahkan dikatakan kemudian dia itu mau dianiaya oleh karena dia melakukan tindakan itu pada hari Sabat. Ketika saya mengkhotbahkan tentang Sakeus, di situ Tuhan Yesus juga, saya sudah tekankan waktu itu, Tuhan Yesus itu mengorbankan reputasi dirinya. Dari sudut mana? Dia bilang ke Sakeus, saya mau makan tinggal di rumahmu malam ini. Saya harus menumpang di rumahmu malam ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia menumpang di rumah itu, maka orang-orang Farisi bilang, dia menumpang di rumah orang-orang berdosa. Dan bahkan dia kemudian dicap sebagai sahabat orang-orang berdosa, sahabat pemungut cukai. Reputasi dirinya dia pertaruhkan demi bisa menolong orang-orang yang mengalami, yang membutuhkan pertolongannya. Dan ini juga kita lihat, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, bukan hanya reputasi, tapi nyawanya juga terancam. Itulah Tuhan kita. Saya semakin banyak mempelajari tentang kepribadian dari Tuhan Yesus. Saya justru semakin mengaguminya dan semakin ingin mengetahui seperti apa sih Tuhan kita ini. Semakin saya ingin mendalami dia. Sampai-sampai saya kadang berpikir, sudahlah saya fokus saja kepada pengajarannya daripada yang lainnya. Padahal semua juga firman Tuhan, bukan? Makanya saya bilang kita bersyukur Tuhan itu menjelma menjadi manusia, karena kita bisa melihat contoh nyata
Tuhan itu mengatakan, aku mengasihimu. Dan dia membuktikan kasih itu, dan kita bisa melihatnya, bisa merasakannya, bukan hanya sebuah bayangan di awan-awan sana. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Tetapi mana contoh kasih yang nyata dari Allah Sang Pencipta itu? Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu coba perhatikan. Semua mengajarkan cinta kasih. Tetapi mana bukti nyata dari kasih Allah itu selain hanya kata-kata? Ada nggak? Saya sering buat contoh begini. Mudah-mudi. Seandainya Indri ditaksir sama seorang, ya, tampan, baik, kaya, ya, anak Tuhan, gitu ya. Lalu dia selalu kirim surat. Kalau zaman dulu, sekarang chatting lah. Aku menyayangimu, Indri, aku melindungimu, aku akan menjagamu terus saja. Tapi dia nggak pernah datang. Percaya nggak itu dicintai? Hah? Ayo dong, sini dong. Aduh, katanya, banyak alasannya. Aku terlalu suci untuk datang, katanya. Terlalu kudus. Nggak bisa kita kontak, nggak bisa kita saling melihat. Cukuplah surat-suratan saja. Kita semua ragu. Dan itu yang kita dapatkan dalam agama, bukan? Hanya mengatakan, ini firmanku, aku menyayangimu, aku pengasih, aku penyayang, aku mencintaimu. Tetapi yang mengatakan mencinta itu entah di mana. Apakah dia pernah melakukan sesuatu selain hanya berkata-kata? Tidak pernah. Tetapi lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kirimkan surat cintanya di Perjanjian Lama. Dia menyatakan bahwa dia rela berkorban bagi manusia. Dia mengatakan bahwa dia akan mempertaruhkan hidupnya bagi manusia. Dibuatkan di dalam Perjanjian Lama bahwa dia akan datang. Dan dia datang, dia hidup sama seperti manusia lain. Dia peduli kepada semua orang yang susah. Dia menolong orang-orang yang lemah. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menghiburkan orang yang berduka. Tetapi juga dia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk kita semua. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan, dengan kepedulian, bukan hanya kata-kata, bukan hanya surat-suratan. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Cari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan, atau Tuhan yang mengatakan, aku mencintaimu, tetapi dia tidak pernah mewujudkan cinta itu dengan nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa, yang bisa berdampak bagi kita, maka kita harus meragukan cinta seperti itu. Dari Tuhan kita ketika dia mengatakan aku mengasihimu, dia buktikan dengan kehadirannya, dia buktikan dengan pengorbanannya. Dan itu yang kita lihat tadi di sini. Dia tidak peduli walaupun itu hari Sabat, dia tetap berjalan. Dia tahu resiko yang harus dia tanggung. Dan kita kemudian tadi tahu bahwa dia orang-orang Yahudi mau menganiaya dia karena sikapnya itu. Tetapi dia tidak peduli seandainya pun kehilangan nyawa, karena dia mengasihi dengan kasih yang tulus, bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan siap, rela berkorban demi orang yang dia cintai. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat ketat dengan hukum. Orang-orang Yahudi itu sangat ketat dengan aturan-aturan agama yang mereka buat sendiri, sehingga mereka kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat. Masa menyembuhkan orang jadi salah oleh karena itu hari Sabat. Hari Sabat dikatakan itu bukan untuk mengkungkung orang. Dikatakan Tuhan Yesus, tapi hari Sabat itu untuk orang, bukan orang untuk hari Sabat. Hari Sabat itu harusnya memberikan kebebasan, kelegaan. Tetapi hari Sabat itu kemudian menjadi sebuah perangkap bagi orang-orang Yahudi. Dan mereka akhirnya kehilangan akal sehat. Jadi hati-hati, agama juga bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Belajarlah dengan baik, pelajari firman Tuhan. Nah saudara, lalu apa yang terjadi kemudian? Mari kita lihat ayat yang ke-15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah kemudian orang ini bersaksi.
Dia menceritakan pengalaman hidupnya, apa yang dia sudah rasa. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sekarang dia sudah bisa berjalan, lalu dia ceritakan pengalaman itu. Dia tidak pernah mengecap pendidikan teologi, dia tidak pernah belajar Taurat secara resmi sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, karena dia orang yang cacat. Jadi dia hanya cerita pengalaman hidupnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, perubahan apa yang terjadi, bagaimana perasaannya setelah pertemuan itu. Dia sampaikan itu, dia ceritakan itu. Itulah sebabnya tadi saya bersaksi tentang Kathleen itu. Dia hanya bercerita sedikit saja. Dia belum pernah mengecap pendidikan, dan bahkan dia juga baca Alkitabnya bolong-bolong. Karena saya tanya, jarang dia baca Alkitab, tetapi pengalaman pribadinya dengan Tuhan, apa yang dia pahami, itu dia sampaikan kemudian. Nah, jadi kita juga tidak perlu menunggu-nunggu waktu sampai kita paham benar. Kita nggak pernah paham sepaham-pahamnya. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang terjadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu banyak di YouTube saya lihat kesaksian. Setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya bersuka cita, saya damai, saya bisa mengampuni, saya yakin pasti masuk surga. Itulah cerita-cerita mereka. Dan tidak perlu teologi yang dalam tentang hal itu. Nah, saudara-saudara kita ini sedang di tengah-tengah dunia seperti yang terdapat di dalam pembacaan ini tadi. Orang-orang yang sudah dalam keadaan berat, hidupnya sudah tidak menentu, tidak ada lagi pertolongan. Dia mau berjuang pun sudah tidak bisa lagi berjuang. Dia mau selesaikan masalahnya, tapi juga dia tidak punya kemampuan karena dia pincang. Orang lain sudah mendahului dia. Itu yang kita lihat dari zaman ke zaman, dan sekarang ini masa-masa di mana semakin sulit, di mana semakin sukar, dan disinilah kita butuh hadir. Kita harus hadir seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita harus rela berkorban. Kita harus menyatakan kasih itu dengan sebuah perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan. Walau perkataan itu penting, tetapi juga ada perlu tindakan yang harus kita perbuat. Karena begitu banyak orang yang sedang mengalami masalah dari waktu ke waktu. Sekarang ini khususnya, bahkan ke depan akan semakin banyak masalah. Kita perhatikan, ada gunung yang meletus sekarang, ada banjir, ada gempa, ada pesawat yang jatuh, dan belum lagi corona yang terus semakin hari semakin meningkat orang yang terpapar. Dan kitalah yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia yang sedang berat ini. Kitalah yang menjadi alat-alatnya yang membawa penghiburan, membawa kekuatan, memotivasi orang, mendengarkan keluh kesah orang. Itulah fungsi kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita hanya cukup seperti orang ini, berkata-kata saja apa adanya. Kalau tidak bisa berkata-kata, dengarkan saja apa yang menjadi keluhan orang. Karena situasi yang saya katakan tadi, seperti orang-orang yang di ayat yang ketiga ini, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah tidak berdaya. Walaupun pertolongan itu sudah di depan mata, tetapi dia kadang seperti sudah tidak punya akses lagi ke sana. Sudah menjadi orang-orang yang sangat pesimis. Tidak ada orang yang mengangkat aku. Seharusnya kitalah yang hadir, mengangkat orang-orang ini, menolong orang-orang ini. Kita tidak seperti Tuhan Yesus, tetapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Sesederhana apapun kita, sekecil apapun pemahaman kita, tetapi dia mau memakai kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Biarkan Tuhan yang akan bekerja untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Kami sudah merenungkan firman-Mu dan kembali melihat teladan-Mu yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang kaku terhadap Taurat. Tetapi demi manusia yang berdosa, demi manusia yang membutuhkan Engkau rela berkorban, Engkau rela menanggung resiko, bahkan Engkau rela dimusuhi, dan akhirnya bahkan Engkau rela dibunuh. Tuhan, kiranya kami belajar dari-Mu.
memandang kepadamu dan meneladani Engkau. Tuntun kami, karena begitu banyak orang yang memerlukan kami, membutuhkan kehadiran kami, membutuhkan kami untuk mendengar keluh kesah mereka. Tuhan, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan berikan kami kemampuan untuk menolong. Kalau kami sendiri belum melangkah keluar, biarlah Engkau kiranya menolong untuk melangkah orang untuk mendekati kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan sekaligus Tuhan, tolong kami supaya kami berharap penuh kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya yang peduli. Kepedulian-Mu melebihi kepedulian siapapun. Sama seperti orang yang lumpuh ini, tidak ada lagi anggota keluarganya yang mendampingi dia di masa-masa sukarnya, karena setiap manusia memiliki keterbatasannya sendiri. Tetapi Engkau menghampiri, Engkau datang dan menawarkan pertolongan-Mu sendiri, dan bahkan akhirnya Engkau menolong. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu memandang kepadamu, bahwa Engkaulah teladan hidup kami dan Engkaulah pengharapan kami. Dan biarlah kami belajar untuk bergantung, berserah total kepada Tuhan, dan mempercayai Engkau sepenuhnya, melebihi dari mempercayai siapapun. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, terima kasih buat Pendeta Nelson, buat kebenaran firman Tuhan. Biarkan ini boleh menjadi penguatan dan pembelajaran kita, untuk kita boleh melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam, bahkan Allah yang mengambil risiko banyak hal ya buat kebaikan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan satu di dalam doa. Nanti minta tolong Natalia berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Abba, aku panggil Engkau ya Bapa. Kami juga mengucapkan belasungkawa untuk Ibu Pur, kakaknya dipanggil Tuhan. Ya, saya teriak juga untuk abang saya itu. Ya, dari gerejanya nggak ada yang datang. Ya, jadi saya sendiri harus saya yang berdoa bahwa firman menutupnya itu kan. Nah,
itu mungkin hal itu mereka juga ada kekhawatirannya, ketakutannya, tapi itulah kita harus tetap saya bersyukur juga Bana Ibu Pur juga bisa menangani ya, bukan hanya berdoa menguatkan ya. Terima kasih juga Pak Nelson udah membawa firman Tuhan ya, di tengah-tengah 38 tahun menderita, tapi Tuhan mengatakan kasihnya dia sembuh, bahkan bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu juga kita perlu menyaksikan apa yang kita alami. Sebenarnya itu penginjilannya, itu apa yang kita alami itu yang kita saksikan, bahwa Yesus itu dapat mengubah orang ya, mengubah hidup kita. Ini yang jelas ya. Warta Jemaat kami Menara Pengharapan 17 Januari 2001 ya, 2021 kita ini ya, persembahan total yang kemarin itu tanggal 10 Januari 1.340.000 ya. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini keuangan kita ya, di sini udah dicatat ya, di bank itu ada 8.755.131 ya. Ini uang di kas itu 999.850. Ini karena nggak kebaca, saya baca ini ya. Ini pas ya, ini keuangan kita yang sekarang ada. Ini penjelasannya ini ya, bisa terus dilewat, nanti bisa di ini. Nah ini uang kas 850 ya, semuanya di kas. Nah, ya yang lain ya, kita doakan. Nah yang berulang tahun ya, ini Pak Nelson ulang tahun 5 Januari. Selamat ulang tahun Pak Nelson, walaupun udah lewat ya. Chandra 18 Januari ya, ya dia berulang tahun besok ya. Kita bersyukur ya, ya yang berulang tahun ya. Untuk pelayanan Ibu Anita, dan juga kita bisa lihat di sana ya. Nah Warta 24 Pendeta Pak Nelson bawa firman gua deh sekalian ya, ya tanggal 24 Januari ya. Kita lihat, tetap kita doakan juga untuk Radio CFI, di mana Pak Yopi pelayanan di sana. Kita doakan supaya radio ini tetap berdiri ya, dan juga setiap minggu kita bisa mendengar Bapak Yopi setiap minggu pagi jam 7 ya. Nah ini pokok doa, perlu kita doakan bangsa dan negara, gereja, dan juga kita doakan juga keluarga-keluarga yang ditinggal ya, terutama yang kemarin itu Ibu Dede dipanggil Tuhan, kita berdoa untuk keluarganya. Pak Rinto juga dipanggil oleh Tuhan, kita doakan keluarganya. Dan juga Pak Heri, ibunya meninggal, kita doakan juga supaya Tuhan menolong, memberi kekuatan. Ibu Pur juga kita doakan, karena kakak kekasihnya dipanggil oleh Tuhan, kita juga perlu doakan. Dan juga berdoa untuk juga ya, dan juga teman Bu Ade, Pak Heri ya, yang sudah dipanggil, istrinya sudah dipanggil Tuhan. Dan juga kita perlu berdoa sekarang ini, karena itu ada satu hal kata, nah hidup adalah keharusan, kata, mati adalah kepastian ya. Jadi kalau kita hidup, kita terus berjuang, karena toh nanti kita akan mati ya. Apa yang kita lakukan ya, mari kita berdoa, kita dukung doa sama-sama, kita berdoa, kita nyatakan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali boleh datang kepadamu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami juga berdoa untuk firman yang telah ditaburkan, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami,
bagaimana Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, memberi contoh dan teladan, bahkan juga menyatakan mujizat-mujizat. Dan juga orang sakit yang 38 tahun boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan juga segala sesuatu Tuhan buktikan melalui kehidupannya Tuhan. Kami boleh melihat itu Tuhan, sehingga kami tidak melihat manusia atau orang lain sehingga kami dapat kecewa. Tapi boleh Tuhan ajarkan kepada kami, kami boleh memandang Yesus, melihat bagaimana kasih Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah membawa firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, memberkati keluarganya juga Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, dia Tuhan pakai selalu luar biasa. Kami juga berdoa untuk pergumulannya, rencananya yang tanggal 12 nanti, apakah dia mau ke sana atau tidak. Akhirnya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga keputusan yang diambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa dari Bapak Presiden sampai bawahan RT juga Tuhan doakan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, sehingga boleh keputusan ini menjadi berkat bagi masyarakat Tuhan. Kami juga khususnya Tuhan berdoa untuk mereka Tuhan. Kami rindu juga Tuhan supaya mereka juga boleh mengenal kasih-Mu. Terutama biarlah Tuhan juga menyelamatkan mereka, dan juga boleh mereka mengenal siapa Tuhan Yesus Tuhan. Kami rindu untuk bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan juga mereka Tuhan boleh mengambil keputusan bukan karena mayoritas, tetapi juga mereka juga memikirkan orang-orang yang minoritas juga Tuhan, yang ada di bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga mereka pada saat mengambil keputusan yang bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan, yang memberkati mereka Tuhan, supaya mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, terutama di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan juga Kapolri pada saat itu Tuhan. Kami doakan Tuhan, bila pada saat ini anak Tuhan yang akan ditunjuk, kami doakan Tuhan, biarlah kalau itu kehendak Tuhan, biarlah itu boleh jadi Tuhan, sehingga dia dalam memimpin kepolisian boleh dengan tegas Tuhan, dan juga boleh menerapkan kasih dan yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan pemilihan Kapolri ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati dalam sakit penyakit mereka. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Dede Tuhan, yang pada saat ini merasa kehilangan Tuhan, kehilangan ibu yang mereka kasihi. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka mengalami kasih dan penghiburan yang daripada Tuhan. Karena itu juga kami berdoa untuk juga keluarga Pak Rinto yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, menolong Tuhan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal, sehingga mereka Tuhan merelakan Bapak Rindu itu bersama-sama dengan Tuhan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Pur dan juga keluarga kakaknya Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, biarlah Tuhan juga mengasihi Tuhan, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Bila mereka kecewa, tidak ada yang melihat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus ada hadir di tengah-tengah mereka, bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka, bahwa Tuhan Yesus menolong mereka Tuhan. Di dalam kesedihan mereka Yesus hadir, di dalam juga penderitaan mereka Yesus hadir. Karena itu Tuhan, kami serahkan Tuhan keluarga Pak Pur dan juga keluarga dan juga kakak Pak Pur Ibu Pur hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga untuk keluarga Pak Heri, yang di mana Tuhan panggil juga ibu dari Pak Heri ini
biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati mereka, yang memberikan kekuatan, khususnya kepada keluarga Pak Heri. Kami serahkan Tuhan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga teman Ibu Ade Pak Heri, Tuhan, yang ditinggal oleh istri, di mana Tuhan telah memanggil istrinya. Berikanlah kekuatan kepada dia, berikan penghiburan Tuhan, sehingga dia merelakan dan juga dia boleh kuat menghadapi setiap perjalanan kehidupannya Tuhan. Karena itu kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat yang berulang tahun, kami terus doakan biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, makin bertambah usia, makin bertambah juga jatah mereka di dunia ini Tuhan. Karena itu kami doakan mereka supaya mereka juga dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh mempunyai hati yang bijaksana Tuhan, sehingga mereka semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga boleh terus mereka Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga Bu Lili Tuhan, yang saat ini dalam pemulihannya. Kami terus doakan biarlah Tuhan juga yang menolong, biarlah Tuhan juga senantiasa yang memberikan kesembuhan kepada dia, supaya dia juga boleh berharap kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang ada di Sulawesi Tuhan. Kami juga berdoa yang ada di Sumedang. Bahkan juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi, gempa bumi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan. Biarlah Tuhan juga mereka Tuhan, keadaan seperti ini semakin hari Tuhan semakin kami menyadari, dan juga bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Bila mereka lapar, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga mereka Tuhan cukupkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan setiap bencana yang ada di dalam di Indonesia ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, terutama kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan, jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, sehingga kami tetap Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah pokok doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persatuan orang kudus, kebangunan dosa dan kebangkitan daging yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan. Ketahuilah dan peganglah janji-janji Tuhan, bahwa Dia akan tetap setia menepati janji-janjinya kepada kita dalam segala situasi hidup kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Bapa kita, Sang Khalik, pencipta segala sesuatu yang ada, Allah yang Maha Kuasa, Dialah yang akan menjadi sumber berkat bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu walaupun di masa-masa sukar, Dia akan menolong untuk memelihara saudara-saudara, pribadi dan keluarga. Dan Tuhan Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanannya di kayu salib, dan kasih-Nya itu Dia akan sampaikan dan nyatakan terus dalam kehidupan saudara-saudara
Bahkan ketika saudara-saudara sendiri merasa tidak ada yang peduli, maka Dia peduli. Dia mendatangi saudara-saudara sama seperti orang yang lumpuh itu. Dan Roh-Nya yang kudus, Roh itulah yang akan menguatkan iman saudara-saudara, yang meneguhkan hati saudara-saudara untuk terus melangkah di dalam iman sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara semua adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bersuka cita. Tercurahlah berkat ini terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan, dan kami mau meyakini itu. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus